Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus dan kasih karunia sukacita surgawi memenuhi hidup kita setiap saat. Amin. Saudara, Rasul Paulus ketika dia menggambarkan hubungan di dalam jemaat, beberapa kali dia memakai perumpamaan tentang tubuh Kristus. Ya, itu ada di Roma, Korintus, Kolose, dan Efesus. Nah, di Roma pasal 12, Rasul Paulus dia menceritakan ragam karunia dan tugas pelayanan melalui ilustrasi tubuh Kristus. Kemudian di dalam 1 Korintus 12 itu juga sama. Rasul Paulus menjelaskan perumpamaan itu sebagai kekayaan karunia-karunia, itu ayat 1 sampai 11. Tapi kemudian mulai ayat 12 sampai selanjutnya itu Rasul Paulus membicarakan sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan bacakan dulu 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, di ayat 12 ini Rasul Paulus sekali lagi menggunakan perumpamaan tubuh Kristus. Tapi kali ini bukan diartikan untuk karunia dan panggilan pelayanan. Kita akan lanjut ke ayat 13, saya akan bacakan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di sini Rasul Paulus menyampaikan dalam satu roh. Kita semua, artinya bahwa kita semua sudah disatukan dalam roh Tuhan. Nah, siapa yang disatukan? Ini yang menarik. Dikatakan di sana ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Ada budak maupun orang merdeka. Saudara, dua jenis kelompok manusia ini saling bertentangan. Orang Yahudi itu tidak suka atau tidak akur dengan orang Yunani. Orang Yahudi itu memandang dirinya adalah makhluk paling mulia di antara manusia lainnya, karena dia yakin bahwa dia adalah keturunan Abraham, orang yang dirahmati oleh Allah pencipta semesta alam. Nah, kalau orang Yunani, mereka tidak suka pada orang Yahudi karena dianggapnya mereka itu tidak memiliki pengetahuan. Orang Yahudi itu picik dan cuma fanatik agama. Itu pendapat orang Yunani. Jadi baik orang Yahudi maupun orang Yunani masing-masing merasa lebih mulia dari manusia lainnya. Tapi kata Rasul Paulus di dalam Yesus tadi yang kita baca, sebetulnya dua-duanya itu telah menyatu di dalam roh Tuhan. Kemudian ilustrasi lainnya, baik budak maupun orang merdeka, ini juga bertolak belakang, saudara. Budak itu tidak pernah dianggap setara dengan manusia yang merdeka. Nah, orang yang merdeka pada masa itu kalau dibandingkan dengan budak, mereka tidak mau. Mereka merasa lebih mulia dari budak. Nah, di sini kita mulai mengerti, saudara. Ada satu kebenaran yang Rasul Paulus fahami tentang menjadi satu di dalam Yesus. Dan ini yang dia lakukan ini melalui menulis surat ini, dia sedang berusaha merubah apa yang terjadi di dalam gereja. Karena kebenaran ini sumbernya adalah kerendahan hati Tuhan. Nah, kebenarannya adalah bahwa di dalam Tuhan Yesus setiap orang itu setara, meskipun berbeda. Nah, kalau kita bisa memahami kebenaran ini, saudara, kita tidak akan kesulitan untuk mengasihi semua orang. Begini, saudara, ini harus jadi prinsip orang percaya. Supaya apa? Supaya kematian kita nanti tidak sia-sia. Kalau kita pulang ke surga nanti, Tuhan Yesus bisa tersenyum bangga pada kita dan menyambut kita. Saudara,
Rasul Paulus menjelaskan pakai anggota tubuh Kristus itu supaya kesetaraan itu dibangun di dalam gereja. Karena baik itu kaki, tangan, telinga maupun mata, mereka itu sama-sama setara dan disebut sebagai, ya kalau kaki ya kakinya Kristus, kalau tangan tangannya Kristus, kuping kupingnya Kristus, mata matanya Kristus. Nah, kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 18 dan 21. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, ayat 18 bilang Tuhan telah memberi tempat secara khusus kepada setiap orang percaya. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan kita tempat. Jadi dia memindahkan kita dari dunia ke dalam sebuah tempat, di dalam jemaat, yaitu di dalam dirinya sendiri, dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga di ayat 21 nanti saya akan bacakan. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi satu jemaat dengan jemaat lainnya sungguh terikat di dalam Tuhan. Tidak bisa bilang aku tidak butuh kamu. Oh aku butuh kamu, aku tidak butuh kamu. Tidak bisa. Sebaliknya juga berlaku demikian. Nah, disinilah saudara kita memahami bahwa setiap orang percaya di mata Tuhan setara. Dan di mata saudaranya juga setara. Derajatnya sama, status kehormatannya sama, kastanya sama. Yaitu sama-sama pewaris kerajaan surga. Sama-sama putra dan putri Bapa di surga. Nah, kebenaran firman ini mengatakan bahwa setiap orang percaya setara di dalam Tuhan. Sebagai anggota tubuh kita itu ya miliknya Tuhan. Ada nama Tuhan di dahi kita. Tapi berbeda. Nah sekarang berbedanya bagaimana? Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apanya yang berbeda? Saudara, dalam kehidupan ini kita semua berbeda di dalam banyak hal. Beda usia. Ada yang usia muda, dewasa, kemudian lanjut usia. Kemudian beda dalam kekayaan. Ada yang kaya, ada yang sedengan, ada yang mepetan. Kemudian berbeda di kerjaan. Ada yang pelajar, pebisnis, pekerja, pejabat negara, rohaniwan, seniman, bahkan ada yang kerjaannya serabutan. Kemudian ada lagi beda pendidikan. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ada yang level pendidikannya tinggi, tapi ada yang sederhana, cuma SD, itu pun ya ada. Kemudian beda apa lagi? Beda di dalam kerohanian. Nah ini kemarin Pendeta Theophilus, Om Hin sudah mengajar 3 seri lengkap, ya, tahap-tahap rohani. Ada rohani kanak-kanak, tahap rohani orang muda, ada tahap rohani bapak rohani. Saudara, paling tidak kalau kita golongkan perbedaan manusia itu ada 4, yaitu beda status sosial, yaitu kekayaan dan jabatan, kemudian beda usia, ada yang senior, ada yang junior, kemudian beda tingkat pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir yang hanya ada di dalam gereja yaitu beda tahapan kerohanian. Nah, saudara, disinilah makna setara tapi berbeda di dalam gereja itu harus kita pahami dengan benar. Dan bahkan harus kita jadikan prinsip keluarga kerajaan Allah. Yaitu ketika perbedaan kita ini, senioritas kah, pendidikan kah, ya, kecerdasan kah, kekayaan kah, jabatan atau kematangan rohani,
Kalau 4 hal ini tidak dipergunakan hanya untuk menolong tubuh Kristus yang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Orang tersebut hanya akan menjadi sel kanker di dalam sebuah tubuh. Ini penting sekali untuk kita hidupi kebenaran ini. Kalau perbedaan itu tidak dipakai membangun orang lain, sudah pasti orang tersebut sedang mendiskriminasi tubuh Kristus. Maka sudah pasti dia mengistimewakan dirinya sendiri. Baik itu dengan cara merendahkan atau meremehkan orang lain, atau memandang orang lain dengan iri dan cemburu. Yang atas merendahkan yang bawah iri cemburu pada yang atas. Nah, dua-duanya sama saja, sel kanker dalam sebuah tubuh. Orang-orang yang minatnya hanya pada diri sendiri. Nah, ini wujudnya belum tentu congkak atau merendahkan orang lain kayak tadi itu. Ada juga yang seperti tadi, yaitu wujudnya bisa jadi iri hati, kemudian cemburu, dan hasilnya menarik diri, mengisolasi, dan menjauhkan diri dari persekutuan tubuh Kristus. Tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi datang persekutuan. Karena dengan jalan demikian dia sedang mengistimewakan dirinya sendiri di dalam di dalam ilusi kesombongan diri. Saudara, orang yang meremehkan orang lain dan orang yang minder dan mengisolasi diri itu sama-sama congkak. Yang satu karena posisinya itu superior, yang satu di posisi inferior, tapi dua-duanya sama aja. Mereka sedang jadi sel kanker di dalam tubuh. Minatnya cuma pada diri sendiri, mengistimewakan diri, tidak ada nilainya buat Tuhan Yesus, tidak ada nilainya buat Tuhan. Sikap kayak gini ini hidupnya sia-sia. Padahal firman Tuhan jelas, dia pakai perumpamaan anggota tubuh. Sekarang, misalnya fungsi mata pada tubuh. Memang mata itu kan harus mendapat nutrisi supaya bisa bulat ya, bisa jadi bola mata yang tumbuh berkembang dengan sempurna. Tapi kan sejatinya mata itu kan memberi manfaatnya itu bukan buat mata itu sendiri, tapi dampak mata yang sehat, mata yang bulat, yang gemuk, yang baik, itu dampaknya adalah untuk seluruh tubuh, yaitu supaya badan ini tidak nabrak-nabrak, supaya bisa tubuh ini supaya bisa diarahkan pada kehidupan. Memang mata ini dia harus ngambil manfaat pertumbuhan bagi dirinya sendiri. Tapi bukan hanya itu tok. Setelah dia mendapatkan cukup nutrisi bagi dirinya sendiri, kemudian bola mata itu bisa tumbuh dengan sempurna, maka manfaatnya harus jadi untuk seluruh tubuh. Demikian juga anggota tubuh yang lain, sama. Nah, inilah yang disebut sebagai perbedaan. Apapun keadaan kita, memang kita harus memperhatikan dan merawat diri sendiri. Kita memang berbeda dan harus bertumbuh, harus merawat diri sendiri, harus mandiri, harus mengembangkan diri sendiri. Tapi segala kelebihan, keunggulan, kemampuan kita itu harus jadi manfaat buat banyak orang. Nah, ini namanya setara tapi berbeda. Ini harus jadi nilai di dalam kekristenan, di dalam keberjemaatan. Kita akan baca ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota juga turut menderita. Kalau satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
ayat di bawahnya kembali Rasul Paulus itu mengambil ilustrasi ini untuk menggambarkan karunia-karunia. Ya, saudara, firman Tuhan menegaskan supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Supaya tiap orang yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena kalau satu anggota tubuh Kristus menderita, semua turut menderita. Bahkan Tuhan Yesus pun turut merasakan penderitaan itu. Tapi kalau satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan sukacita Tuhan yang mengikat gereja tersebut. Sebab kita semua adalah satu tubuh Kristus. Amin.